Ya oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan sharing lagi ya seputar burung merpati tentunya. Nah, untuk masalah kalian ya, terutama untuk pemula yang jika kalian bermain merpati tinggian ataupun rumahan, nah kalian sudah benar nih memilih merpati tinggian yang benar-benar tinggian. Nah, mulai dari bentuk larnya, terus dari bentuk bodinya dan yang lainnya. Namun kok merpati itu susah terbang tinggi ya? Meskipun merpati itu mempunyai bulu lar ya, ini bulu lar yang lebar-lebar dan rapat-rapat. Nah, kenapa kok tidak bisa terbang tinggi? Nah, meskipun tinggi itu tidak bisa full nitik ya. Nah, karena merpati tinggian atau merpati yang dimainkan dalam rumahan, biasanya kalau nggak full nitik itu nggak puas. Nah, ini ada juga pertanyaan dari teman-teman, Bang, saya juga punya merpati yang larnya itu lebar-lebar dan rapat gitu ya, dan lemas, tidak terlalu kaku. Namun kok terbangnya itu tidak terlalu tinggi, itu kenapa ya, Bang? Nah, saya akan jelaskan di sini ada beberapa faktor ya yang mungkin kalian harus ketahui ataupun perhatikan, terutama yang masih pemula dalam bermain burung merpati. Oke, jadi simak terus videonya sampai selesai ya. Dan untuk kalian yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Nah, oke, langsung saja ya ke faktor yang pertama, kenapa sih burung merpati kalian itu susah terbang tinggi. Nah, jadi faktor yang pertama yaitu faktor usia. Nah, yang saya maksud di sini yaitu merpati itu masih piyik ya ataupun belum merampas. Nah, contohnya seperti ini. Ini merpati saya yang masih piyik, piyik 1 2 3 4. Nah, kenapa kok susah terbang tinggi? Nah, jadi kalau merpati piyik kan butuh proses latihan. Nah, meskipun karakternya ataupun dari segi rabanya memang merpati ini atau merpati kalian itu tinggian, jika merpati itu masih piyik itu juga sangat berpengaruh karena masih butuh proses latihan untuk terbang lebih tinggi. Jadi kenapa merpati piyik kebanyakan orang itu masih belum bisa terbang tinggi. Nah, karena merpati itu masih piyik dan masih perlu tahapan-tahapan latihan ya sebelum merpati itu bisa tinggi maksimal sesuai spek merpatinya itu sendiri. Nah, jadi merpati piyik ini juga berpengaruh ya dalam proses terbang tinggi atau enggaknya. Nah, jika kalian menemukan atau mempunyai merpati seperti itu yang masih piyik ya, kemungkinan merpati itu masih piyik dan perlu proses latihan ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi faktor yang pertama yaitu merpati itu masih piyik, jadi butuh proses latihan lagi. Oke, faktor yang kedua yaitu pernafasan merpati yang belum kuat ya. Nah, di sini kalau merpati yang terbangnya itu belum bisa terbang tinggi ya, meskipun dulunya sudah pernah terbang tinggi namun sekarang kok tidak seperti dulu. Nah, kemungkinan merpati itu juga lama nggak diterbangkan. Nah, makanya pernafasan atau tenaganya semakin menurun sehingga burung merpati tersebut tidak bisa terbang tinggi seperti dulu lagi. Nah, jadi di sini pernafasan itu sangat berpengaruh ya, kenapa merpati itu bisa tidak Kenapa merpati itu tidak terbang tinggi? Karena pernafasan yang belum kuat. Nah, jadi untuk solusinya, untuk merpati kalian yang belum kuat pernafasannya, kalian sering passing ya, atau latihlah jarak yang tidak terlalu jauh. Nah, paling enggak 500 meter ya. Kalian rutin terbangkan 500 meter sehingga merpati tersebut sudah terlatih dan bisa memperpanjang pernafasan pada burung merpati. Nah, saya sudah buatkan videonya sebelumnya cara membuat atau melatih pernafasan merpati agar lebih panjang lagi. Nah, di situ saya sudah jelaskan secara rinci dan detail ya seputar cara memperpanjang pernafasan merpati. Nah, insya Allah kalau pernafasan merpati kalian itu sudah bagus dan panjang, insya Allah merpati kalian itu bisa cepat terbang tinggi. Nah, jadi faktor yang kedua ini sangat berpengaruh banget kepada terbang merpatinya. Oke, jadi itu perlu diperhatikan. Oke, faktor yang ketiga ya, yaitu buluan basah. Nah, kenapa saya bilang buluan basah sangat berpengaruh pada
proses terbang merpati. Nah, saya sudah banyak banget pengalaman tentang merpati yang bulunya basah. Nah, ciri-cirinya yaitu dari segi bulunya itu sekilas mengkilap ya, atau ngelilin, dan sekilas itu kayak basah. Dan dari segi kaki ya, yang paling saya tonjolkan ya, atau paling gampang untuk menentukan ciri-ciri merpati dengan bulu yang basah itu dari segi kaki. Biasanya kalau merpati yang basah buluannya itu kakinya itu mengkilap, tidak bersisik kayak gini. Itu cenderung merah ya, merah mengkilap, bahkan tidak ada sisiknya. Nah, biasanya merpati seperti itu buluannya basah. Nah, itu sangat mempengaruhi terbang merpati, meskipun lar merpatinya itu lebar-lebar dan bulat-bulat. Nah, itu salah satu penyebab merpati kalian itu susah terbang tinggi, yaitu dari segi buluannya yang basah. Nah, hindari kalian dalam memilih merpati yang buluan basah ini. Nah, saya dulu juga pernah buatkan videonya ciri-ciri merpati yang buluan basah ya. Silahkan kalian tonton aja video tersebut. Dan saya sudah jelaskan ya secara maksimal, secara rinci seputar atau mengenai ciri-ciri merpati yang mempunyai buluan basah tersebut. Oke. Terus lanjut faktor yang keempat, yaitu dari segi kesehatan burung merpati tersebut. Nah, kalian juga harus memperhatikan nih dalam bermain burung merpati. Jadi kalian tidak asal menerbangkan merpati meskipun merpati itu giring keket. Nah, kalian harus perhatikan banget kondisi burung merpati itu sehat atau tidak. Nah, kemungkinan besar merpati yang kalian terbangkan itu sedang tidak sehat ataupun lagi sakit. Nah, itu biasanya mempengaruhi terbang merpati mau tinggi apa tidak. Nah, biasanya merpati yang sedang tidak enak badan ya, itu terbangnya tidak maksimal. Nah, cenderung agak lebih pendek terbangnya. Nah, itu juga faktor mengapa merpati kalian itu terbangnya pendek terus. Nah, kalian juga harus perhatikan kondisi burung merpatinya, itu sehat atau enggak. Nah, untuk cara mengecek ya, biasanya kalau diraba seperti ini itu bodinya agak kurus. Nah, biasanya bodi yang kurus itu merpati pasti enggak sehat ataupun terkena cacing. Nah, kalian juga harus perhatikan kondisi burung tersebut. Nah, nanti kalau kalian paksakan terbangkan itu malah jadi merpatinya rusak, bahkan menjadi sakit ya, sakit yang berkepanjangan. Oke, dan itu adalah beberapa ya mengapa merpati kalian tidak bisa terbang tinggi sesuai harapan yang kalian inginkan. Nah, itu adalah beberapa faktor ya yang saya ketahui. Dan mungkin ada tambahan dari kalian, silahkan aja tulis di kolom komentar ya apa tambahannya. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan untuk kalian yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu ya tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This legacy, you gon' see what's left of me, you gon' see success in me.